Anak-anakku yang baik, selamat pagi. Kali ini kita masuk pada pembelajaran agama tentang Allah sumber keselamatan sejati. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya. Dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Benar tidak? Berbagai usaha manusia lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula, Allah menghendaki agar hidup manusia selamat. Keselamatan itu ditunjukkan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakangnya, suku, atau kelompok tertentu. Karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di mata Allah. Sejak semula, Allah berkehendak menyelamatkan manusia, bahkan semua ciptaannya melalui berbagai cara dan berbagai kesempatan. Kesadaran akan Allah yang berkehendak menyelamatkan manusia dan segala ciptaannya seharusnya semakin mendorong manusia untuk semakin mendekat dengan kehendak Allah. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah. Bahkan, beranggapan hidup ini dapat dijalani tanpa Allah. Banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Kita dapat menemukan berbagai macam pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang salah itu. Misalnya, 1. Keselamatan bersumber pada barang duniawi. Keselamatan hidup diukur dari kemampuan seseorang mengumpulkan harta benda atau barang-barang duniawi. Harta benda duniawi menjadi jaminan keselamatan hidup. Orang yang memiliki anggapan seperti ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala macam cara. Bahkan dengan cara menentang kehendak Allah. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah lagi. Karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi dengan harta yang dimilikinya. Yang kedua, keselamatan bersumber pada kekuatan gaib. Dalam dunia modern ini, kita masih menjumpai masyarakat yang menggantungkan keselamatan pada kekuatan gaib. Coba kita amati beberapa di media cetak, di media sosial. Pasti kita akan menemukan iklan yang menawarkan keselamatan hidup dengan menggunakan media, benda-benda, atau kalimat-kalimat tertentu yang dianggap mampu menjamin keselamatan hidup. Karena memiliki kekuatan gaib tadi. Benda-benda atau mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib ini dihormati dan dipuja dengan cara disimpan di tempat yang khusus. Bahkan dengan upacara-upacara tertentu, dengan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Kekuatan gaib ini dianggap mampu menjauhkan malapetaka, memberikan rasa aman,
dan memberikan jaminan keselamatan hidup. Kekuatan gaib dipuja sebagai sumber keselamatan, sehingga kehendak Allah dilupakan begitu saja. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Ada sebagian orang beranggapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Mereka menggantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu kedokteran dan alat-alat kesehatan. Penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran dan kesehatan semakin memberikan rasa aman terhadap hidupnya. Dengan kemajuan itu, mereka merasa dapat memperpanjang usia hidupnya. Mereka mulai lupa bahwa hidup dan mati adalah milik Allah. Tak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah sebenarnya, ya. Tapi, benarkah semua itu dapat dijadikan sebagai sumber keselamatan sejati? Bagaimana dengan pandangan kita sebagai orang yang beriman? Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Mari kita perhatikan beberapa kutipan teks kitab suci atau dokumen gereja agar kita semakin yakin bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber keselamatan bagi hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Dari beberapa kutipan teks di atas, dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Dan kita harus percaya bahwa Allah adalah pencipta awal dari segala kehidupan dan sekaligus tujuan hidup setiap ciptaan. Dialah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang ini. Kita bisa bernapas dan hidup sampai sekarang. Itulah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Allah juga memberikan orang tua kepada kita, saudara, guru, dan sesama yang peduli pada perkembangan hidup kita. Bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita juga dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Dengan misalnya membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit, atau menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk berbelas rasa pada orang-orang yang miskin dan teraniaya dalam hidupnya.